Udah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, apakah jika seorang istri yang mengajukan perceraian, dia harus mengembalikan mahar yang dulu pernah diberikan oleh mantan suami? Nah, ini masalah fikih berarti kita ya. Sebenarnya mau tak jelaskan, tapi karena udah ada yang nanya, ya mau nggak mau saya jelaskan satu persatu ya. Nanti tolong diingat-ingat saya, diingat-ingatin ya. Siapa tahu nanti saya lupa. Terakhir saya closing kajian kita, bab adalah bagaimana jika sudah bercerai, sudah terlanjur terpisah, lalu bagaimana apa yang kita lakukan untuk merubah nasib kita menjadi lebih baik. Tolong diingat-ingat itu penting sekali, karena ada orang cerai terpuruk terus, ada yang cerai malah sukses nambah-nambah. Nah itu yang harus kita bahas nanti terakhir. Nambah bahagia. Nah ini bab masalah seorang wanita yang menggugat cerai gitu ya, pertanyaannya gitu ya. Menggugat cerai kan? Seorang istri yang mengajukan cerai, apakah harus mengembalikan mahar? Ya itu namanya khulu dalam Islam. Kemarin sudah saya bahas. Khulu artinya apa? Pakaian yang ditanggalkan, dilepas. Maksudnya apa Pak Ustadz? Suaminya yang dilepas, ditinggalkan. Dia yang melepas, dia yang punya kemauan. Khulu artinya gugat cerai dari pihak istri. Caranya dia memberi iwat kepada suaminya. Apa iwat? Tergantung kemauan suaminya apa. Makanya dulu seorang wanita mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini nggak punya masalah dengan suamiku, dia baik, dia soleh segala macam. Tapi saya ini takut kufur ya Rasulullah. Kufur kenapa ya? Kufur ya Rasul. Takut saya. Kenapa kufurnya? Takutnya karena nggak bisa bergairah dengan dia, nggak bisa bersyukur karena ada kekurangan yang buat dia itu nggak bisa bersyukur, nggak bisa bergairah. Kata Nabi, mau nggak kamu mengembalikan kebun kurmanya suamimu? Mau ya Rasulullah. Ya sudah, kalau gitu itu menjadi tebusannya, jadi iwat atas dirimu. Maka prinsipnya khulu itu adalah istri membeli atau menebus dirinya sendiri. Kata para ulama, minim-minim itu adalah senilai mahar yang dia dapatkan dulu. Senilai mahar. Kalau dia tak mampu dengan itu, maka minta keriduan suaminya. Kalau mampunya dia seberapapun segitu, dia mampu segitu, kasihkan segitu. Ustaz, ya, dulu suami saya ngasih mukena, terus mau saya kembalikan mukenahnya Pak Ustaz. Gundul mukui kok. Nikah 5 tahun, mukenah 5 tahun yang lalu, udah kamu pakai neyeng-neyeng itu kamu kembalikan. Ya suami nggak nerima lah. Uang tadinya putih jadi warnanya sekarang kuning-kuning coklat, nggak genah. Nggak bisa, ganti yang baru gitu Pak Ustaz. Ya ganti yang baru. Nah gantilah dengan mukenah yang baru, kembalikan ke suami, berikan baik-baik. Itu namanya khulu. Terus suaminya mentalak dia. Tapi ini karena dari suaminya mentalak, artinya suaminya menyatakan, baik kalau gitu saya terima khulumu, kamu saya cerai. Statusnya perempuan ini berarti dia mengajukan khulu, bukan talak, khulu. Masa idahnya cuman 1 bulan, maaf 1 kali suci. Habis suaminya mencerai, besoknya haid, haidnya 7 hari. Berarti masa idah dia cuman 7 hari. Masa idahnya cuman 7 hari. Di khulu selesai, talak, belum haid sampai sebulan baru kemudian haid 7 hari. Ya berarti sebulan itulah masa idahnya dia, cuman 1 kali. Setelah itu rujuk boleh Pak Ustadz? Boleh. Setelah masa idah berakhir, rujuk harus dengan akad baru. Harus dengan akad baru. Kalau dalam masa idah nggak perlu pakai akad-akatan. Kalau dalam masa idah rujuk caranya apa? Langsung smackdownan itu sudah rujuk. Langsung WMA itu sudah langsung rujuk. Ya. Ya, kalau gaul mesti ketawa, nggak gaul mumet WMA ya apa? Langsung Google, tanya Google WMA. Nah, gitu ya. Maka bab yang seperti itu tuh dia langsung bisa berjimaknya suami istri itu langsung sebagai tanda rujuk. Boleh lewat lisan atau perbuatan. Tapi pada prinsipnya ayyuma imro'atan, kata Nabi SAW itu, perempuan manapun dia sa'alat, meminta kepada siapa? Zaujaha, tolak, minta kepada suaminya cerai, faharramun alaihim ru'ihatil jannah, maka haram bagi dia wanginya surga. Wanginya saja haram, apalagi masuk surga. Perempuan manapun yang minta ditalak, minta cerai kepada suaminya haram. Maka hukum asalnya tolak, para ulama sepakat hukum asalnya haram. Kecuali takhosus, kecuali karena uzur tertentu, maka dia menjadi boleh. Ya tadi itu misalnya dia terancam keimanannya lah, keselamatannya segala macam, maka dia terpaksa khulu. Mau nggak mau dia khulu, maka dalam hal itu dia tidak berdosa dan tidak haram. Yang haram itu adalah suami nggak punya kekurangan, nggak punya apa-apa dan nggak punya alasan, tahu-tahu dia pingin khulu aja, pingin cerai.
Mas, aku minta talak. Nih, Iwat, maharmu ku kembalikan. Loh, salahku apa? Ya nggak ada, aku pengen pisah aja lah, pengen ganti suasana. Oh, ganti suasana. Iya, bosen gini terus, nggak ada alasan, maka haram bagi dia. Gitu ya. Itu tentang masalah khulu. Dan khulu ini tidak ada batasannya. Artinya khulu ya, selesai masa idah kan rujuk lagi. Suaminya gitu-gitu lagi deh, menyebalkan, akhirnya khulu lagi, pisah lagi kan. Sampai idah berakhir, nyambung lagi. Itu mau berulang 10 kali pun nggak ada masalah. Beda sama talak. Kalau talak itu batasannya berapa? 3. Tapi kalau khulu tidak ada batasan. Dia boleh balik lagi, boleh balik lagi, boleh balik lagi. Tidak ada batasan. Maka saran saya kalau mau cerai, khulu. Biar bisa ada peluang balik lagi, berulang-ulang. Baik. Ada lagi?